Halo teman-teman, kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kali ini di mata kuliah penilaian keamanan kita akan membahas materi mengenai threat modeling yang lain, yaitu DRIT. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai OWASP Top 10. DRIT itu panjangannya yaitu Damage Potential, Reproducibility, Exploitability, Affected User, and Discoverability. Ya, masih dengan saya Supardionto yang akan menjelaskan materinya hari ini. Oke, kita akan seperti biasa sebelum kita masuk, kita recall dulu sejenak di materi kita di pertemuan sebelumnya bahwa ketika kita mengklasifikasikan threat serangan, nah ada panduan yang bisa kita gunakan yaitu OWASP Top 10, di mana OWASP Top 10 itu mengeluarkan 10 kriteria threat yang paling sering muncul yang sering muncul menyerang sistem aplikasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke threat modeling yaitu DREAD, ya. Menurut ini ada pengertiannya, ya. Model DREAD merupakan suatu model dari Microsoft yang dia digunakan untuk menghitung resiko yang dapat menghasilkan informasi atau eh, peringkat resiko untuk sebuah ancaman yang terjadi. Nah, di sini ada kepanjangan dari DREAD-nya, ya. Tadi sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu damage potential, lalu kemudian reproducibility, exploitability, affected user, and discoverability. Nah, jadi kalau ditanya apa itu DREAD, teman-teman seharusnya sudah mulai ingat ya bahwa dia memiliki panjangannya. Nah, kita akan lihat dulu dari masing-masing setiap kata tadi, ya. Kita akan mulai dari damage potensial atau potensi kerusakan. Ini kalau dari pengertiannya, seberapa besar kerusakan yang akan terjadi kepada aset jika kelemahan tersebut berhasil dieksploitasi. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu serangan pada server, lalu seberapa besar kerusakan pada server tersebut. Nah, itu di bagian damage potensial. Lalu ada reproducibility. Nah, serangan tadi itu seberapa mudah untuk dilakukan kembali. Nah, ya. Kalau ternyata dia ketika melakukan serangan terhadap server itu mudah diproduksi kembali atau mudah dilakukan kembali, dia masuk ke dalam uh, bagian kriteria reproducibility. Lalu ada yang namanya exploitability. Nah, kalau ini berkaitan dengan apakah mudah untuk melakukan atau memulai serangan terhadap si server. Kalau ternyata melakukannya atau memulai serangannya sulit, nah berarti dia kriterianya masuk ke dalam exploitability. Mudah, sulit, nah itu masuknya ke sana. Ya. Jadi kalau untuk masuk ke dalam sistem ternyata tahapannya banyak, sulit dilakukan. Nah itu diukur di bagian kriteria exploitability. Lalu kriteria berikutnya adalah affected user. Ketika serangan itu terjadi, maka dia akan terkena ke usernya seberapa besar pengaruhnya. Ya. Jadi apabila terjadi serangan pada server, nah server itu ternyata digunakan oleh banyak pengguna. Nah sekarang pengguna yang terkena akibatnya terhadap serangan tersebut seberapa banyak. Ya, tentu aja kalau mungkin serangannya menyebabkan banyaknya user yang terpengaruh, berarti dia kategorinya adalah high, misalnya seperti itu. Lalu kemudian discoverability. Nah, ini seberapa mudah untuk menemukan kerentanan. Kalau pada exploitability itu dijelaskan seberapa mudah untuk memulai serangan. Kalau discoverability, seberapa mudah kita cari tahu di Google mengenai bagaimana cara melakukan serangan tersebut. Jadi kalau ternyata serangan itu banyak terdapat di Google tentang cara mulainya, wah berarti itu kategorinya seharusnya high. Tapi kalau ternyata terdeteksi adanya threat, tapi ketika di googling gitu ya, ternyata tidak menemukan caranya, sulit, nah berarti dia termasuk low, seperti itu. Lalu kita akan mulai lihat penilaian ancaman pada DREAD. Nah, di sini ada model ancaman, ya, model DREAD ini sama dari pengertiannya untuk melihat peringkat resiko. Nah, di sini penilaian peringkat tersebut
dengan model DRIT tidak menggunakan skala besar karena dapat mempersulit tingkat konsistensi ancaman. Kita dapat menggunakan skala yang dengan skema sederhana seperti 3 itu tinggi, 2 itu sedang, dan rendah itu 1. Nanti rentang penilaiannya ada 0 hingga 3, 4 hingga 7, 8 hingga 10. Kalau kita memberikan rentang penilaian 9 pada suatu ancaman, maka dia termasuk dalam peringkat 1. Peringkat 1 itu adalah yang tinggi, seperti itu. Kalau kita dapat memberikan nilai 6 pada suatu ancaman, maka dia termasuk dalam kategori sedang, dan seterusnya. Ya. Nah, kita lihat dulu untuk skor penilaian pada damage potensial. Di sini ada skornya 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Untuk trade-nya juga sudah ada. Jadi kalau dia 0, ini mereverse ke sebelumnya. Kalau dia 0 itu kan rendah ya. Maka di sini trade-nya itu tidak ada. Ya. Tapi kalau dia ternyata 3, maka mungkin ada yang terakibat. Ya. Ada data pengguna atau perseorangan yang terganggu, terpengaruh, atau kesediaan datanya ditolak sampai dengan skornya 5, 6, sampai dengan skor yang 10 paling tinggi bahwa seluruh sistem atau data akan menjadi rusak, gagal, atau terpengaruh. Jadi kalau ada serangan pada server dan servernya rusak, maka kita bisa berikan nilai atau skornya 10. Wah, itu berarti sudah paling tinggi dan dia termasuk peringkat 1 tadi, high. Ya. Kalau reproducibility, ini skornya cuma ada 3, ada 0, 5, dan 10. Kalau dia skornya 0, maka dia sangat sulit atau tidak mungkin. Bahkan bagi administrator sendiri sulit. Nah, itu berarti kan skornya sangat peringkatnya 3, rendah. Ya. Tapi kalau dia ternyata bisa diulangi, tapi dia membutuhkan beberapa langkah atau step, maka kita bisa kasih dia skor 5. Ya. Nah, lalu kalau dia ternyata mudah ya diulangi, ya bahkan hanya dengan menggunakan atau tidak menggunakan tools, nah ini berarti peringkatnya menjadi tinggi karena dia skornya adalah 10. Ya. Lalu ada exploitability. Di sini ada 0, 1, 2, 5, 7, dan 10. Kalau 0, maka kita dapat menegaskan bahwa ya vulnerability-nya tidak dapat misalnya di-exploit atau bahkan butuh usaha dan waktu tertentu kayak gitu ya. Dan kalau dia skornya 10, maka cukup mudah hanya dengan memanfaatkan web browser saja bahwa threat itu dapat dengan mudah dilakukan ya. Kalau affected user juga ada 3, ada 0, 5, dan 10. Kalau 0 tidak ada, kalau 5 itu pada hal-hal tertentu, tapi kalau 10 itu sama semua usernya yang terkena dampaknya. Kalau yang terakhir, discoverability, ada 4, ada 0, 5, 9, dan 10. Kalau 10 itu yang paling tinggi, bahwa dapat dengan mudah dicari tahu di Google, ya di browser, di web. Kalau bagaimana caranya melakukan SQL injection. Nah, itu kan berarti skornya adalah 10, karena SQL injection banyak sekali cara-caranya di internet. Tapi kalau ternyata dia sangat sulit dicari tahu bagaimana cara masuknya, ya, maka dia adalah skornya 0. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya setelah kita tadi menilai dengan kriteria DRIT, sekarang kita melakukan evaluasi penilaian ancaman dengan DRIT secara seutuhnya. Ya. Ingat bahwa di proses penilaian keamanan ada beberapa tahapan, identifikasi, klasifikasi, lalu kemudian mitigasi, dan seterusnya. Nah, di DRIT ini kita mulai dulu tahapannya dari proses melakukan identifikasi ancaman. Jadi kita melakukan identifikasi ancaman ya dengan melihat apa saja yang dapat mempengaruhi atau juga merugikan sehingga dapat menimbulkan risiko keamanan bagi aplikasinya. Kita dapat melihat itu berdasarkan melalui proses information gathering, asset identification, adanya misuse case diagram, kita melakukan trade profile, atau juga berkaitan dengan confidentiality, integrity, dan availability-nya. Nah, kita melakukan identifikasi seperti itu. Selanjutnya, kita mungkin akan mendokumentasikan trade-trade yang sudah kita temukan melalui proses identifikasi. Kita catat dalam bentuk yang umum misalnya, ya. Kita set atributnya dan seterusnya. Langkah selanjutnya, kita lihat tingkat ancamannya. Kita prioritaskan tingkat ancamannya berdasarkan yang tadi sudah sudah ada skor-skornya, ya. Kita lihat mana yang resikonya yang paling besar. Tingginya rating ancaman dapat menyebabkan terjadinya kerusakan yang menyebabkan
mudahnya serangan masuk ke sistem atau aplikasi. Nah, itu yang perlu kemudian digarisbawahi. Nah, ini ada tahapan-tahapannya, tadi ada diagramnya, ini kita lihat. Mulai dari identifikasi, dokumen ancaman, tingkat ancaman. Identifikasi itu aktivitasnya information gathering, itunya pentest lah. Kalau saya bilangnya sih pentest. Ya. Kalau dokumen ancaman tadi kita cari tahu deskripsi ancaman tersebut, kita bisa lihat standar dari OWASP mungkin atau yang lainnya dan seterusnya. Ya. Lalu tingkat ancaman tadi kita bisa menggunakan skor pada grade-nya tadi. Ya. Hasil yang didapat pada setiap komponen mulai dari angka 0 sampai 10 ditentukan tingkat ancamannya. Setelah mendapatkan hasil tersebut, lalu dijumlahkan, kemudian dibagikan dengan 5 dari komponen yang tersedia. Lalu kemudian nanti bisa dikategorikan apakah ancaman tersebut rendah, sedang, ataupun tinggi. Nah, mari kita langsung saja melakukan contoh penilaian grade pada aplikasi dengan berbasiskan web. Ya. Kita lakukan dengan langkah yang sama seperti tadi. Kita mulai dari identifikasi ancaman. Kita lihat dulu, kita lakukan proses information gathering atau identifikasi aset, profile dan segala macamnya lah. Di sini kita ada dua hal yang dapat dilakukan pada identifikasi ancaman, yaitu mengidentifikasi aset serta menentukan jenis ancamannya. Di sini kita lihat dulu identifikasi aset pada aplikasinya, contoh-contoh aset yang bisa kita identifikasi seperti username, password, identitas dan kelengkapan data diri pengguna, contoh alur data, transaksi, kemudian informasi-informasi yang berkaitan. Lalu berikutnya, kita coba tentukan jenis ancamannya, ya, berdasarkan kategori atau OWASP tadi. Kita tentukan, misalnya kita mau bahas autentifikasi, session management, kriptografi, error handling. Ini tentu aja berdasarkan identifikasi juga yang sudah ditemukan di awal, mungkin melalui scanning dan seterusnya. Kita tentukan bahwa kalau autentifikasi, kita akan membahas mengenai dictionary attack-nya, menebak akun, cookie replay, sniffing, dan seterusnya. Nanti di bagian session management, kita akan bahas testnya melalui session hijacking, session reply, dan seterusnya. Serta nanti di bagian error handling, application error, dan seterusnya. Nah, lalu kita masuk selanjutnya ke dokumentasi ancamannya. Kita deskripsikan dulu dari identifikasi yang sudah kita lakukan di sebelumnya. Kita tentukan, misalnya tadi di bagian autentifikasi, ada thread-nya yang sudah kita pilih, ada dictionary attack, kita tentukan deskripsinya, dictionary attack itu deskripsinya apa, sampai dengan menebak akun, cookie replay, dan sniffing, kita tentukan semua maksud dari hal tersebut. Ya, sampai nanti mungkin kalau kita mempunyai 10 kategori, ya 10 semuanya yang kita tuliskan dalam bentuk deskripsi ancamannya tadi. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan analisis, ya, percobaan, pentest, ya, dengan melihat apa yang sudah kita tentukan tadi. Kita misalnya kita lakukan pentest untuk melakukan dictionary attack, kita lihat, ya, skor-skornya dari segi grade-nya, dari segi damage-nya, bagaimana kalau kita lakukan tindakan dictionary attack, wah ternyata 5 misalnya. Semua data persorangan terganggu, terpengaruh, atau kesediaan data ditolak. Nah, ini kan kita bisa asumsikan ya, ketika kita lakukan serangan itu, dictionary attack ternyata ada data yang kemudian terpengaruh, tapi tidak semua, hanya sebagian. Lalu kalau dari reproducibility-nya, oh ini ternyata butuh beberapa step atau tools yang digunakan lagi untuk menduplikasinya, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian kita hitung skornya, kita bagi 5, dapatlah rata-ratanya 4,2. 4,2 kalau kita balikan lagi ke interpretasi tadi, dia termasuk dalam kategorinya sedang. Jadi kalau untuk trade profile dictionary attack, dia risiko keamanannya termasuk dalam kategori sedang. Lanjut ke trade profile berikutnya, menebak akun pengguna, lakukan serangan yang sama untuk menebak akun, lalu jumlahkan, kalkulasikan, interpretasikan, sehingga didapatlah hasilnya 6. 6 itu tadi masuk juga ke sedang. Sniffing, selanjutnya session hijacking, session reply, dan seterusnya. Lalu kemudian jumlahkan, ya, mereka tadi kalkulasikan dalam bentuk tabel seperti ini, dictionary attack dan seterusnya, sehingga dapatlah nanti mungkin ratingnya semuanya adalah sedang, misalnya seperti itu. Sehingga nanti
teman-teman bisa katakan bahwa setelah saya lakukan penilaian ancaman terhadap aplikasi X ya dengan menggunakan thread dengan beberapa thread profile, didapatlah bahwa ancaman pada aplikasi ini adalah sedang, seperti itu. Nanti baru dijabarkan kenapa dia bisa sedang, karena dia sudah dilakukan analisis berdasarkan beberapa thread profile. Oke. Nah, supaya teman-teman bisa memperkuat pemahaman di materi kali ini, kita ada di tugas 4. Silahkan nanti teman-teman mendownload suatu sistem yang sudah disediakan, lalu silahkan sistem tersebut dipindahkan ke web server lokal, lalu teman-teman pastikan dia bisa berjalan. Kalau sudah, nah teman-teman lakukanlah metode penilaian keamanan dengan metode thread ini. Adapun teknikalnya teman-teman bisa gunakan pemahaman-pemahaman dari internet atau dari mata kuliah yang lain seperti keamanan jaringan untuk melakukan tersebut. Oke. Referensinya juga masih sama seperti dengan yang sebelumnya untuk materi-materi kita yang kita gunakan. Ya. Sampai situ dulu, kita jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya.